alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara perkara yang menjadi perhatian yaitu keindahan, kenyamanan, terlebih lagi jika anak-anak tersebut soleh dan solehah. Oleh karenanya merupakan kebiasaan orang tua membangga-banggakan anak-anak mereka, terutama jika anak mereka anak yang berhasil, mereka bangga-banggakan. Terkadang mereka sombong-sombongkan, tidak lain karena anak adalah buah hati, yang dimana dalam hadis Allah mengatakan ketika bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa anak seorang beriman, kata Allah, qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut. Jadi Allah sendiri menamakan anak dengan buah hati, ya. Ini menunjukkan bahwasanya anak adalah sangat dicintai oleh kedua orang tua. Ada tentunya tugas orang tua bukannya hanyalah memberi makan dan minum, ya, menjadikan sang anak kuat secara fisik saja, ya. Tetapi tugas yang paling lebih besar adalah mendidik anak tersebut agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kasih makanan minum, tentu hewan mungkin lebih pandai daripada manusia, ya. Oleh karenanya ini harus kita perhatikan bersama agar kita berjuang untuk bisa mendidik anak-anak kita. Dan di zaman sekarang ini mendidik anak-anak bukan perkara yang ringan, dia perkara sangat berat. Ditinjau dari kondisi yang mengitari anak-anak. Anak-anak mudah terpengaruh, ya, mudah terpengaruh dari sisi keluarganya, ibunya bisa mempengaruhinya, dan juga teman-temannya bisa mempengaruhinya, dan lingkungan juga bisa mempengaruhinya. Maka harus ekstra untuk bisa mendidik anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang mendidik anaknya, ya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12 dan seterusnya, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah yaitu bijak, ya, berilmu dan mengamalkannya, ya. An yashkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur sungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri, dan siapa yang kufur maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Luqman di mayoritas ulama berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang lelaki yang bijak, al-hakim, dan dia bukan seorang nabi. Segelintir ulama mengatakan beliau seorang nabi, namun yang benar beliau adalah seorang yang bijak. Dan disebutkan beliau adalah Abdun Habasyi, yaitu dari Habasyah, dari Ethiopia, berkulit hitam, azimus syafatain, disebutkan bahwasanya bibir beliau tebal, kemudian musyaqqaqul qadamain, kedua kaki beliau pecah-pecah, artinya secara fisik adalah orang yang sangat biasa. Berkulit hitam, bibir tebal, kaki juga tidak terawat, ya. Kemudian diperselisihkan apa pekerjaannya. Ada yang mengatakan najjar, tukang kayu, ada yang mengatakan khayyat, tukang jahit, ada yang mengatakan ra'il ghanam, pengembala kambing. Ini syarat bahwasanya untuk mendidik anak tidak harus jadi seorang ustadz, ya. Untuk mendidik anak tidak harus menjadi seorang ustadz. Bahkan betapa banyak, ya, orang-orang yang bukan ustadz berhasil mendidik anak-anaknya, dan terkadang ustadz pun sulit mendidik anaknya karena kesibukannya, karena mungkin hal-hal yang lainnya. Dikira jangan kita berkecil hati, saya begini, tidak, siapa saja kalau bertekad untuk mendidik anak maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting berdoa dan berusaha mendidik anak dengan cara yang baik. Lihatlah Luqman Al-Hakim, hanya orang biasa, ya, namun dia bijak, ya, dan di antara kebijakannya adalah bagaimana metode dia dalam mendidik anaknya. Di sini Allah mengingatkan anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah maka kita syukuri. Luqman diberikan hikmah, dan itu adalah pemberian yang luar biasa, ilmu dan amal, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi.
Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Disebutkan oleh para ulama juga di salah satu metode, karena ini ayat dibawakan kaitannya dengan mendidik anak, maka ini salah satu metode bahwasanya ketika kita mendidik anak, kita juga selipkan bahwasanya ini untuk dirimu sendiri. Nah, untuk dirimu sendiri, bukan untuk ayah, bukan untuk ibu, tapi untuk dirimu sendiri. Jika sudah memahami, kamu begini, nah kamu biar besar bisa berhasil, kamu biar begini, kamu biar begini, itu untuk dirimu sendiri. Lihat orang-orang yang lain yang malas-malasan, yang begini, akhirnya dia yang susah sendiri di kemudian hari. Ya. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa dan maha terpuji tanpa ada makhluknya sama sekali. Allah memiliki sifat yang azali, sifat maha kaya, sifat maha terpuji, meskipun belum ada makhluk. Belum ada makhluk. Keberadaan makhluk tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir jin dan manusia semuanya hatinya adalah hati orang yang paling bertakwa, semuanya seperti Nabi Muhammad SAW, semuanya seperti Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Karena sifat Allah maha terpuji, maha kaya adalah sifat azali. Azali itu saat ketika Allah bersendirian, belum ada makhluk, Allah sudah mulia. Keberadaan makhluk tidak menambah kemuliaan Allah sama sekali, karena Allah sudah sempurna di puncak kemuliaan. Ini mengingatkan bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah adalah untuk diri kita sendiri. Ini kita perlu berikan kepada anak kita. Di antara metode mendidik, kita ajarkan kalau kamu baik untuk kamu sendiri, ya. Untuk kamu sendiri. Nah, kamu beribadah soleh juga untuk kamu sendiri. Dan kita buat komparasi perbandingan, lihat sebagian anak-anak yang malas-malas, lihat sekarang jadi apa, dulunya kayak apa, sekarang jadi apa. Kalau tidak mau merubah diri, tidak mau berjuang, maka dia yang susah sendiri di kemudian hari, bahkan bukan menyusahkan dirinya, menyusahkan orang tuanya, menjadi sampah masyarakat dan lain-lainnya. Jadi memacu dia untuk masa depannya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sebaliknya, jika ada orang kafir maka tidak mengurangi kekayaan dan kemudian Allah sama sekali. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir jin dan manusia punya hati seperti orang yang paling buruk, seperti iblis, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Miliaran manusia, 1 triliun manusia semuanya kayak Fir'aun, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sifat Allah adalah azali, Allah Hamid, Allah Ghani, sebelum ada makhluk. Sebelum ada makhluk. Di sini ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi. Ketika disebut syukur, maka Allah menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Ketika menyebut kufur, Allah menggunakan fi'il madhi. Sebagian ulama mengatakan untuk mengingatkan bahwasanya syukur itu perlu diulang-ulang. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada anak kita adalah ni'am mutajaddidah. Nikmat yang berulang-ulang, bukan sekali kemudian kita syukur sekali saja, tidak. Nikmat yang Allah berikan kesehatan dan kenikmatan yang berulang-ulang. Makanya Nabi SAW menyuruh orang untuk sholat duha tiap hari, di antaranya kenapa? Untuk mensyukuri sendi-sendi ketika di pagi hari, sendi-sendi dalam kondisi nyaman. Kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fi syams, ya. Setiap hari wajib bagi seorang untuk mensyukuri sendi-sendinya setiap hari, karena sendi-sendinya dalam kondisi nyaman, bisa dia gerakkan, bisa digunakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yujzi'u an dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma fi dhuha, dan mencukupi untuk mensyukuri tersebut 2 rakaat setiap apa? Duha. Ini menunjukkan maksudnya nikmat kenyamanan sendi-sendi itu nikmat yang terbaharui setiap hari dan wajib disyukuri setiap hari. Oleh karenanya ini penting agar ketika seorang bangun tidur, dia melihat dirinya kondisi nyaman, kemudian lihat
hari ini bisa makan, juga bisa makan, alhamdulillah sehat. Harus disyukuri. Bukan syukur cuma sekali, nikmat terus-menerus datang, enggak. Nikmat yang datang harus disyukuri setiap ada nikmat tersebut. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan tajaddudul fi'il, berulang-ulangnya fi'il tersebut. Berbeda dengan kufur, wa man kafara, Allah tidak mengatakan wa man yakfur, meskipun sama kalau sudah masuk jumlah syartiyah mudhari' atau madhi maknanya sama, tetapi kenapa Allah memilih? Sebenarnya mengatakan Allah memilih kalau syukur menggunakan fi'il mudhari', adapun kufur menggunakan fi'il madhi, karena kufur diharapkan kalau kau sudah pernah kufur jangan ulangi lagi. Kalau kau pernah maksiat jangan ulangi lagi. Kalau kau pernah mengingkari, tidak bersyukur ke kufur nikmat atau kufur i'tiqad, maka jangan diulangi lagi. Adapun syukur hendaknya berulang-ulang. Jadi ini di antara satu metode kita ingat anak kita untuk bersyukur, karena kita ini sering lupa. Maka seringlah kita bilang anak kita, coba lihat tangga sebelah, coba lihat teman-temanmu, coba lihat ya. Seperti anak ngelapor jarang sama orang tua, jarang sama dia misalnya. Nah, kita ingatkan, coba kemarin jalan-jalan kemana, coba kemarin pergi kemana aja. Oh, ini baru ingat, nggak apa-apa. Supaya dia tahu bahwasanya dia lupa mungkin kebaikan-kebaikan yang lalu kita ingatkan. Maka demikian juga masalah nikmat, kita ingatkan anak-anak ya, agar kalau dapat kenikmatan untuk mensyukurinya, Makanya ketika Nabi SAW makan bersama para sahabat, ketika keluar kelaparan, Nabi, Abu Bakar dan Umar kemudian makan bertemu di rumah seorang Ansari, kemudian Rasulullah SAW makan korma, kemudian makan kambing. Rasulullah berkata, Wallahi la tus'alunna an hadan na'im, demi Allah kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Itu hendaknya kita syukuri. Ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa makan hari ini, kita keluar dalam kondisi lapar, kemudian makan. Ini nikmat akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekarang lupa untuk bersyukur. Kenyamanan yang ada, kemudian asyik main ini, asyik main anu, lupa untuk bersyukur. Lupa untuk bersyukur, ini adalah nikmat dari Tuhan, tidak terpanggil dia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia disadarkan ini nikmat, Allah kasih begini, Allah kasih begitu, Allah kasih begini, maka dia terpanggil untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bandingkan, lihat masih banyak orang susah, masih banyak orang tidak bisa begini, tidak bisa begitu, lihat anak-anak seperti ini, sehingga terpanggil dirinya untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini untuk semuanya, bukan cuma untuk anak-anak. Kita pun demikian, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat masa lalu kita ya. Saya sering sampaikan bagaimana Uwais Al-Qarani ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari penyakit baras, dia minta agar disisakan seukuran keping dirham di perutnya, jangan sembuh. Supaya apa? Supaya dia selalu kalau lihat itu dia ingat, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begini. Makanya kalau ibu lupa bersyukur sama Allah, coba lihat foto 30 tahun lalu, kurus kerempeng kan? Sekarang udah gembrot, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Syukur ya. Dulu coba rumah pakai gedek, sekarang alhamdulillah pakai kayu, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak pun demikian, kita ajar untuk bersyukur. Dan tadi jadi poin pertama, ingatkan ini untuk dirimu sendiri. Kalau kau bersyukur, ya yang paling utama untuk dirimu sendiri. Yang kedua, syukur itu harus diulang-ulang. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana di antara hikmah Luqman. Luqman hikmahnya banyak. Dikumpulkan oleh para ulama tentang perkataan-perkataan bijak Luqman. Di antara dikumpulkan juga oleh Thahib bin Asyur dalam tafsirnya. Tapi di antaranya ini, wa idz qala Luqmanu li binihi, tatkala Luqman berkata kepada putranya. Wa huwa ya'idhuhu, perhatikan, wa huwa, dia bukan sekedar berkata, tetapi dalam kondisi memberi mau'idhah, serius ketika memberi nasihat kepada anak, dia ya'idhuhu. Bukan sekedar berkata, Allah tidak berkata wa idz qala Luqmanu li binihi kemudian ya bunayya, enggak. Tapi Allah masukin di tengah-tengah wa huwa ya'idhuhu dalam kondisi sedang memberi wejangan. Itu menunjukkan keseriusan ketika memberi nasihat kepada anak, diniatkan saya sedang menasihat, bukan sekedar sampaikan yang sudah sampaikan, enggak, itu bukan begitu, itu namanya bukan mau'idhah. Mau'idhah itu dimaksudkan kita berikan kepada anak, duduk kita sampaikan. Dan pengertian mau'idhah adalah nasihat yang al-makrunah bil targhib wa tarhib, yaitu pendidikan yang
nasihat yang disampaikan ada targhib, ada tarhib, ada motivasi dan ada peringatan. Kamu kalau begini insya Allah, tapi kalau kamu nggak begini, kalau kamu makan begini, itu namanya mau'izah. Maka menasihati anak butuh keseriusan. Dan saya sampaikan bahwasanya anak-anak kita taruh di pondok, kita taruh di datangkan guru, itu cuma sekedar partner kita membantu kita untuk mendidik anak-anak. Yang bertanggung jawab pertama kita yang bertanggung jawab, yang disuruh berdiri oleh Allah untuk ditanya pada hari kiamat orang tuanya langsung, gurunya itu urusan belakangan, nomor 2, nomor 10, nomor 30. Sehingga jangan jadi banyak kesalahan orang kalau udah taruh orang di pondok sudah selesai tugas. Enggak. Kau tugasmu mengecek pondok tersebut, pendidikannya bagaimana, tetap interaksi sama anak tersebut sehingga ikatan batin tidak terputus. Cek bagaimana teman-temannya, dengar curhatannya, karena pondok ini sekedar partner kita untuk membantu kita mendidik, bukan penanggung jawab utama. Penanggung jawab kita sendiri. Kita sendiri. Ini saya sudah bayar mahal, sudah ini sudah selesai. Enggak. Kalau salah ya bukan urusan saya, enggak. Salah tetap urusanmu. Kau yang bertanggung jawab untuk memilih pondok yang mana, kan kau yang milih. Kau yang orang tua yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi. Maka ini perlu kita perhatikan, jangan kalau sudah kasih orang kemudian kita berlepas diri, enggak. Maka mendidik anak perlu keseriusan, wa huwa ya'idhuhu. Targhib dan tarhib. Duduk, ngobrol baik-baik, nasihati dari hati yang dalam, sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Ini tahapan yang paling pertama, nasihat adalah tentang tauhid. Tauhid. Jangan kau bergantung kepada selain Allah. Ini penting. Bertawakallah selalu kepada. Jangan harap syirik itu tidak syirik, maksudnya tidak beribadah kepada Allah. Kita itu syirik terlalu sempit. Kita pingin yang lebih luas. Itu udah ngaji lama. Apa maksudnya jangan berbuat syirik kepada Allah? Jangan bergantung hatimu kepada orang. Jangan gantungkan hatimu kepada sebab. Ya. Tanamkan kau ada Allah yang maha kaya, bisa komunikasi sama Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Bertawakal kepada Allah, ya. Jangan cari perhatian sama manusia. Jangan riya, jangan tunggu komentar netizen kalau zaman sekarang. Jangan kalau kita bilang jangan buat syirik itu, jangan minta-minta kuburan, kayaknya anak kita semua bertauhid. Kondisi sekarang tidak seperti itu aja. Kita butuh lebih daripada itu. Itu mungkin baru ngaji, iya. Yang penting jangan minta sama mayat, jangan sama malaikat, jangan pakai jimat, itu perlu. Tapi sekarang kita butuh tahapan level yang lebih tinggi, melihat kondisi sekeliling yang luar biasa. Karena syirik yang harus dihindari bukan syirik besar saja, syirik kecil juga harus dihindari. Dan Allah mengatakan perkataan la tusyrik billah, ini umum mencakup syirik besar maupun syirik kecil. La tusyrik billah. Ya. Maka sejak dini kita ajarkan anak untuk bergantung kepada Allah. Ada apa-apa suruh berdoa, berdoalah kepada Allah. Yang kita bilang tenang, nanti Abi yang urus, tenang kau saja. Enggak, jangan bilang begitu. Kamu berdoa, nanti Abi bantu, begitu. Kamu berdoa. Salat malam berdoa, nanti Abi yang insyaallah Abi bantu. Abi di belakang, tapi kau berdoa. Kalau Allah enggak berkehendak enggak bisa. Jadi tanamin tauhid sejak kecil. Ini yang dimaksud dengan la tusyrik billah, ya. Jadi jangan melakukan syirik dengan model apapun. Sekarang ini syirik luas, ya, artinya bergantung kepada selain Allah itu syirik. Makanya para ulama mengatakan siapa yang bergantung kepada sebab syirik. Tawakal amalul qalb, asal dari tawakal, at-tawakkulu amalul qalbi. Kalau enggak salah perkataan Imam Ahmad, tawakal amalan hati. Kapan seorang bersandar kepada sebab, dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dia melakukan sebab tapi hatinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang menjelaskan sesuatu butuh pendalilan. Kenapa ini enggak boleh, ini kenapa enggak boleh? Jangan bilang enggak boleh. Jelasin kenapa enggak bolehnya. Jelasin pada anak-anak agar mereka paham. Jelasin. Kemarin saya diskusi sama anak saya di bandara, Abdul Razak. Dia main sama anak baru kenal di bandara, uminya ngelarang. Dia lapor sama saya, Abi, kenapa saya enggak boleh main sama anak itu? Wah, saya perlu jelaskan juga karena begini. Baru diskusi, dia bantah kan. Saya juga punya teman-teman besar, kakak juga besar. Kenapa ini enggak boleh? Jadi dia ternyata punya ada unek-unek. Jadi
Ketika kita melarang sesuatu harus jelaskan. Kalau kita nggak jelaskan, terus nggak masuk logika dia, mungkin dia melanggar suatu saat. Tidak mungkin dia taklid terus. Dia taklid, kadang-kadang dia taklid, seringnya dia nggak tahu, ketemu teman, jelasin lebih bagus, dia tinggalin ajaran kita. Oleh karenanya, Luqman ketika menjelaskan kepada sang anak, dia jelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Maksudnya apa? Yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menentukan segalanya, dia yang menciptakan kita, yang memberi segala kenikmatan. Maka ketika Allah disamakan dengan makhluk, dengan benda-benda mati, dengan orang mati juga berdoa kepada orang mati, berdoa kepada mayat, berdoa kepada jin. Nah, ini perendahan terhadap Allah dan bentuk kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar seperti merendahkan Allah, menjatuhkan martabat Allah sehingga menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bergantung kepada nabi, bergantung kepada jin, bergantung kepada mayat apalagi. Ini adalah zulmun azim, kezaliman yang besar. Kezaliman besar. Ini maka dalam segala hal ketika kita melarang, selama anak itu masih bisa diajarin, kasih tahu sebabnya, jangan sekedar melarang saja. Lain halnya kalau dia belum sampai tahapan bisa paham, ya sudah kita larang aja, kita ambil kesalahan atau ambil mungkin dia sesuatu berbahaya kita ambil, enggak bisa dijelasin, ambil aja. Tapi kalau satu saat dia sudah bisa mengerti, maka sampaikan. Ya biar logikanya jalan juga, kita jelaskan. Baik. Maka tahapan yang pertama yang paling utama menekankan anak kepada menggantungkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menekankan tauhid. Kita saja orang tua butuh tauhid diperbaiki. Tapi anak-anak bagus, mereka masih kecil, hati mereka masih kosong, belum banyak macam-macam. Maka kita doktrin tauhid, maka itu akan mencantol dalam dirinya. Kalau kita sudah terlalu banyak pikiran dalam apa? Hati. Kadang sudah disampaikan enggak nyantol-nyantol. Baik. Setelah itu Allah masukkan perkataan Allah. Wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Maka kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena hak yang paling utama setelah hak Allah Subhanahu wa taala, hak kedua orang tua. Walidayhi disebut al-walid itu yang kelahirannya langsung berhubungan dengannya. Jadi al-walid sini bukan maksudnya nenek, bukan kakek, bukan, tapi yang benar-benar engkau pernah dalam janinnya dan kau berasal dari air maninya. Itu maksudnya walid. Al-walid. Ya. Al-walid. Allah tidak mengatakan bi abawaihi, ya. Kalau al-ab bisa untuk kakek, bisa untuk, tapi kalau al-walid biasanya diistilahkan langsung kepada orang tua yang langsung kelahiranmu berhubungan langsung dengannya, yaitu ibumu karena kau pernah dalam janinnya dan ayahmu karena kau berasal dari air maninya. Wasainal insana biwalidayhi, maka ini khusus untuk kedua orang tua, tidak dikiaskan kepada yang lain. Tidak dikiaskan kepada kakek nenek, apalagi dikiaskan kepada ayah angkat, ibu angkat, apalagi dikiaskan kepada ibu mertua, bapak mertua. Ini khusus yang adanya kita disebabkan oleh kedua orang ini. Ibu dengan sel ovumnya dan janinnya, dan kita dulu dalam perutnya, rahimnya, dan ayah karena kita berasal dari air maninya. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah ingatkan khusus tentang kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu, karena ini adalah, saya sering sampaikan, ini adalah jasa yang terlupakan. Kita nggak pernah lihat bagaimana sebenarnya ibu kita ketika kita dalam perutnya, karena kita nggak tahu, karena kita masih dalam janin, gimana kita bisa melihat di luar kita. Tetapi kalau kebaikan ayah kita sering lihat setelah kita besar, berumur 5 tahun, 6 tahun, kita lihat ayah belikan mainan lah, belikan makanan kah, kalau apa-apa ayah yang bayar, ayah yang ini, ayah yang anu, sehingga kebaikan ayah terlihat terus. Dan itu adapun ibu, kebaikan yang paling inti, yang paling berat tidak kita saksikan. Ketika hamil kita nggak bisa di dalam perutnya gimana. Ketika melahirkan, apalagi kita baru muncul di atas muka bumi. Kita akan menyusui, kita bisa melihat, tapi udah lupa karena kita disusui sampai umur 2 tahun. Maka hal-hal yang terlupakan ini Allah ingatkan secara khusus. Kenapa Allah tidak sebutkan kebaikan ayah? Karena kebaikan ayah umur musyahadah, terlihat. Kebaikan ibu tidak terlihat.
Ini satu. Yang kedua, potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi terhadap ayah. Kalau ayah ada anak-anak, dia bentak-bentak ayahnya tinggal digampar sama ayahnya. Tapi kalau bentak-bentak ibu, ibu biasanya ngalah, diem. Jadi kemungkinan durhaka kepada ibu potensinya lebih besar. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharapkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah boleh, enggak. Tapi peringatan terhadap hak ibu lebih sering diingatkan oleh Allah karena dia potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Anak-anak takut sama ayahnya. Meskipun zaman sekarang ada yang lebih takut ibunya daripada ayahnya. Baik. Hamalatu ummuhu ala wahnin. Ibunya mengandung dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Ada yang mengatakan ketika mengandung mulai lemah, lemahnya bertambah dan puncak kelemahan ketika akan melahirkan. Wa fisaluhu, dan disapihnya itu tidak disusui lagi fi amaini, dalam masa 2 tahun. Ini Allah sebutkan tiga keutamaan ibu, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika ilayal masir, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah kalian akan kembali. Ya, kembali. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan hamalathu ummuhu wahnan. Wahnan ini ada yang mengatakan kembali kepada hamalathu, bukan kepada ibunya. Jadi ibunya mengandungnya, dia dalam kondisi lemah. Kau ingat, kau dulu lemah hanyalah air mani yang masuk dalam perut ibu kecil. Kalau ibu goyang-goyang kau udah mati. Ibu naik tangga kau udah keguguran. Kau lemah sekali dulu. Sekarang jangan mentang-mentang sama orang tua. Coba waktu ibu hamil 2 bulan terus ibu loncat-loncat. Mampus nggak kau? Mampus kau. Keguguran. Sekarang sombong, angku, dulu kau lemah sekali. Ibu minum Sprite aja udah keguguran kau ya. Wahnan ala wahnin. Kau lemah dan lemah dan lemah. Ya. Supaya orang ingat akan hakikat dia. Ya. Allah mengatakan, "Falyanzurul insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia dari mana dia diciptakan? Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang terpancar, yang hina, keluar dari kemaluan. Mimma mahin, dari air yang hina. Nah, lupa diri, udah sekolah, udah jadi bergelar, sombong, angkuh. Lupa bosnya dia dulu adalah makhluk yang sangat lemah. Ini pendapat, tapi sebanyak ulama mengatakan wahnan ala wahnin, kembali kepada kondisi ibunya, bukan kondisi dianya. Kemudian di sini firman Allah, wa fisaluhu, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Sebenarnya mengatakan fi amaini, dalam 2 tahun, maksudnya dalam menunjukkan dalam selama 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya, tidak harus di puncak 2 tahun. Makanya dia menyapinya dalam 2 tahun, seakan-akan dia masuk dalam interval 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya selama 2 tahun tersebut. Dalam ranah 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya. Sebenarnya mengatakan dalil jika memang seorang ibu dalam kondisi tertentu harus menyapi anaknya meskipun dia baru menyusui setahun atau 6 bulan, tidak mengapa, tidak berdosa. Meskipun yang paling sempurna dia susuin sampai 2 tahun. Tapi boleh nggak menyusui lebih dari 2 tahun? Boleh, ini perkara duniawi, boleh. Boleh, tapi 2 tahun sudah cukup. Ya, kalau lebih juga nggak ada masalah selama itu tidak ada kemudaratan, maka tidak mengapa. Tapi seandainya disapi sebelum 2 tahun tidak jadi masalah kalau memang kondisi mengharuskan demikian. Ini kita perlu ingat, ibu sulit 3 hal. Ketika jadi janin kita menyulitkan ibu. Kita istri kita hamil lihat kayak apa, setengah mati ya. Setengah mati ibu kalau lagi hamil. Ngidam inilah, ngidam anulah. Kadang-kadang ini ngidamnya benar atau enggak main. Jangan-jangan kita dikerjain. Abi belikan apa, di mana? Oh, mahal-mahal. Aduh. Nanti kalau enggak dibelikan anaknya ngiler melulu katanya. Khurafat. Macam-macam ya. Jadi janin sudah merepotkan ibu. Melahirkan apalagi antara hidup dan mati. Menyusui juga merepotkan. Bayangkan nyusui, berat nyusui. Kadang anaknya nakal, puting ibunya digigit-gigit. Nangis kadang-kadang ya macam berat lah nyusui anak-anak. Kadang-kadang ibunya sampai keropos. Ada sebagian orang mungkin kurang gizi, giginya mulai habis. Dia dimakan sama apa? Anaknya. Kurang gizi. Disedot sama apa?
anaknya. Karena ini 3 hal yang harusnya kita ingat sehingga kita tidak lupa berbakti. Kita pernah menyusui dari ibu kita, kita mengambil gizi dari tubuhnya, ya. Yang kalau tidak dikasih mungkin kita dulu goblok atau blow on gara-gara kurang gizi. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dan ini dalil bahwasanya bersyukur kepada kedua orang tua merupakan bentuk syukur kepada Allah, karena Allah yang perintahkan, ya. Allah telah memberikan kepada engkau kedua orang tua. Allah menciptakan engkau melalui kedua orang tua tersebut. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua, karena bersyukur kepada orang tua termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Dan seburuk-buruk orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kalau kau melihat ada orang tidak berbakti sama orang tua, jangan berharap bergaul dengan dia. Jangan berharap bergaul dengan dia, karena dia pasti tidak tahu terima kasih. Sama orang tuanya sendiri tidak tahu terima kasih, sebagai kamu, ya. Dia berhubungan dengan kamu hanya karena kemaslahatan. Nanti kapan-kapan dia lupa dengan kebaikanmu. Ilayal nasir, dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Maksudnya Allah akan menghisap kalian tentang bakti kalian kepada kedua orang tua. Yang disangka tidak akan dihisap. Ini Allah alam bisawab. Ini perkataan Allah. Jadi Allah selipkan, ya. Karena seakan-akan kurang etis seandainya Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya aku adalah bapakmu, kayaknya kurang pas. Ya, maka Allah langsung masukkan Allah yang menasihati. Tentunya Luqman beri nasihat juga kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua, tapi Allah masukkan, ya. Ada yang mengatakan karena kalau Luqman yang sampaikan seakan-akan tidak umum, tapi Allah yang bicara langsung, Allah selipkan perkataan dia di antara nasihat Luqman agar ini mencakup umum kepada siapa saja. Maka di antara metode dalam mendidik anak-anak, mengingatkan tentang kebaikan orang tua. Mungkin kalau kita yang sampaikan gak etis, tapi kita ingatkan kepada anak kita kebaikan ibu. Mamamu dulu begini, ma. Ketika dia ngeluh, abi mama begini, umi begini, mama dulu yang begini loh, kamu begini. Dia bilang, memang kurang ajar, memang tidak tahu didik anak-anak. Sebaliknya kalau dia ngeluh kepada uminya tentang ayahnya, mamanya ingatkan, abimu dulu begini. Dan anak perlu diingatkan. Saya pernah baca, maksudnya tidak mengapa seorang tua mengingatkan kebaikannya, bukan dalam rangka untuk alman, bukan. Tapi agar anak ini tidak terjerumus dalam dosa besar. Sebagaimana yang mengatakan boleh seorang suami ingatkan kebaikan dia kepada istrinya, bukan dalam rangka dia mentang-mentang minta balas budi, enggak, agar istrinya tidak terjerumus dalam kedurhakaan. Agar tidak terjerumus, karena kalau di antara sebab terbesar wanita masuk neraka adalah durhaka kepada suami. Mungkin juga seorang anak durhaka kepada orang tua bisa masuk neraka, tapi lebih baik, lebih hati-hati agar kita tidak terjatuh dalam alman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Alman yaitu mungkit, maka sebaiknya kita ungkit kebaikan ibunya dan ibunya mungkit kebaikan sang ayah. Sehingga anaknya ingat, ya. Tentu tidak terus-terusan, tapi ketika ada tanda-tanda dia lupa, ingatkan. Maka Allah langsung ingatkan dalam ayat ini tentang kedudukan kedua orang tua. Bahkan Allah ingatkan lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Di sini sampai Allah gambarkan jika kedua orang tuanya di puncak kerusakan, sudah syirik, maksa syirik. Sudah syirik, maksa lagi kamu untuk syirik. Kalau syirik aja masih oke lah, dia tidak paksa. Ini maksa anaknya untuk apa? Syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sa'ad bin Waqqas. Dia bilang, nak, Sa'ad bin Waqqas terkenal orang yang sangat berbakti. Kalau kau tidak nurut ibu kan bunuh diri. Kalau kau tidak nurut, biar aku mati sehingga orang bilang Sa'ad bin Waqqas ibunya mati gara-gara dia, supaya kau tercela. Dia mengancam Sa'ad bin Waqqas untuk durhaka, untuk berbuat syirik. Dan ayat ini turun tentang ini juga turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau dalam kondisi demikian saja seorang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, ini berlaku, ingat, kepada dua orang tua langsung, bukan kepada kakek nenek, enggak.
Tidak dikiaskan, ini dua orang tua yang langsung ya. Oleh karenanya hukum berbeda antara dua orang tua dengan kerabat. Kalau dua orang tua musyrik, tetap wajib berbakti kepadanya sebagaimana kalau keduanya muslim, tidak ada bedanya. Tetap berbuat baik, kasih kue, kasih hadiah, telepon, datang ke rumahnya, masih keduanya musyrik. Tapi kalau kerabat yang lain, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, maka sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kedua orang tua meskipun musyrik tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka punya jasa khusus. Nah, apalagi kalau kedua orang tua tidak sampai derajat ini. Cuma sekedar minum khamar, mungkin berzina, mungkin tukang main judi, mungkin meninggalkan mama, mungkin apa. Tetap berbakti. Wong ini saja kondisi musyrik. Maksa musyrik, apa maksiat tertinggi? Musyrik, kesyirikan. Maksa kita musyrik, tapi kita disuruh berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau orang tua tidak sampai seperti itu. Makanya sering tanya, Ustaz, bagaimana orang tua saya gini? Ustaz, orang tua ninggalkan ibu saya, orang tua saya tukang mabuk, orang tua saya berzina. Saya sering dapat pertanyaan gitu. Ya, tetap berbuat baik, tetap berbakti, dan sebaik-baik bakti adalah mendakwahi mereka. Sebaik-baik bakti mendakwahi mereka. Mau terima nggak urusan, dakwahi mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di sini Allah mengatakan, "Ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun." Kalau mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak punya ilmu sama sekali. Ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan mengatakan kalau kau punya ilmu tentang syirik boleh syirik, enggak. Ini Allah menekankan, ini namanya wasful lazim. Sifat yang melazimi kesyirikan. Syirikan itu enggak ada dalilnya sama sekali. Mau dipakai dalil apapun enggak akan bisa memunculkan namanya syirik. Seperti Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Siapa yang menyembah selain Allah yang tidak ada argumentasinya, bukan berarti mafhum mukhalafahnya kalau ada argumentasinya boleh kita sembah. Ini maksudnya bukan sifat yang ada mafhum mukhalafahnya, bukan, tapi dia wasful lazim untuk penekanan bahwasanya yang disembah selain Allah tidak ada buktinya, tidak ada argumentasi. Sama seperti ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Kalau mereka berdua maksamu untuk berbuat syirik yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maksudnya syirik itu tidak ada dalilnya. Maka ini perlu kita tahan. Sekarang zaman ini banyak orang mulai bikin dalil untuk syirik. Minta ke mayat ada dalilnya. Kita bilang itu enggak ada dalilnya. Kita bantah secara logika enggak mungkin. Enggak ada dalilnya. Ya. Pakai jimat ada dalilnya. Pasang foto wali ada dalilnya. Semua ada dalilnya, logika. Oh, kalau kita ini siapa, kita nggak bisa langsung sama Allah. Semua harus kita bantah. Syirik nggak ada dalilnya sama sekali. Syirik itu nggak ada dalil, semua nggak logis, mau dilogis-logiskan. Ini bagaimana menyembah mayat, menyembah nabi, menyembah patung, nggak ada dalil sama sekali. Jadi syirik itu mau dipakai sisi pendalilan apapun dalam usul fikih nggak bakalan sampai. Syirik itu nggak ada dalilnya. Allah tekankan, ingat, syirik itu nggak ada dalilnya, maka kau bertahan, jangan ikut-ikutan syirik. Makanya juga dalil kita ajarkan anak kita, kamu harus tegas. Jangan sampai karena kamu pekewo kamu terjun dalam syirik. Jangan. Ada orang ngajak pakai jimat karena nggak enak ikutan pakai jimat. Jangan. Ada orang ngajak ke dukun karena nggak enak ikut pergi ke dukun. Ada orang ajak ke acara keagamaan agama lain karena nggak enak ikut-ikutan. Jangan. Ya. Orang tuamu saja kau selisihi. Yang paling berjasa kepada kamu kau tidak ikuti. Apalagi selain orang tuamu. Kamu aja orang tua ngajak syirik enggak usah pakai enggak, ayah, enggak. Ini enggak boleh ya. Orang tua yang punya jasa yang kita suruh hormat sama dia, kita enggak pekeu untuk meninggalkan syirik meskipun orang tua maksa. Apalagi selain orang tua. Sebenarnya orang gara-gara atasan, gara-gara kawan, gara-gara ini akhirnya ikut-ikutan melakukan asyara syirik. Ada tradisi kesyirikan, ikut-ikutan enggak enak. Enggak boleh. Enggak, ini syirik enggak bisa. Gara-gara nggak enak sama atasan akhirnya ikut selamat hari ini hari anu, kesyirikan. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Artinya ini syarat kalau orang tua saja yang luar biasa jasanya kita tidak pekeuh, apalagi kalau selain orang tua. Apa jasa dia sama kita? Tinggal nggak mau ya sudah. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang-orang yang
kembali kepadaku. Ini juga di antara nasihat Allah yang Allah selipkan di antara nasihatnya Luqman. Di antara cara untuk bisa istiqamah, ikuti jalan orang-orang yang baik. Kita carikan anak-anak, teman-teman yang baik. Jadi kamu teman sama dia ini, temenin sama dia. Ini anak baik. Nak, tolong perhatikan anak bapak ya. Dek, tolong perhatikan. Ajak ke pengajian, kenalkan orang-orang soleh. Kenalkan. Jadi disuruh ikut jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini repot kita zaman sekarang, kita kenalkan anak-anak dengan orang-orang yang enggak benar semua. Kita enggak kenal pun dia kenal sendiri lewat YouTube. Repot. Tokoh ini yang dia senangi, dia gandrungi, ternyata orang kafir, ternyata tukang zina, ternyata begini. Apalagi kita pun hobi sama orang itu. Tiap hari kita tontonin anak kita, Abi nonton apa sih? Ternyata ini orang hebat. Akhirnya dia pun jatuh cinta sama orang tersebut, dia suka, dia gandrungi, dia kultuskan, ternyata orang tersebut kafir. Terkadang penampilannya enggak benar, terkadang pakai laki-laki pakai anting-anting, terkadang aurat terbuka. Saya tidak ngajak kita bukan ikuti jalan orang kembali, kita ikuti ini nak jalan orang menuju neraka, ikuti. Kita ngajarin dia untuk mengikuti jalan orang menuju neraka jahanam. Kita enggak ngajarin saja, anak-anak sudah cari sendiri di YouTube. Dia lihat trending ada apa, dia nonton, dia suka. Gimana kalau kita ternyata juga hobi nonton seperti itu, anak-anak lihat kita juga nonton, ya gimana? Nggak pernah kita bilang, nah ini memang Abi suka, tapi jangan ikut dia ya. Nggak bisa. Nah, Abinya sih suka nonton. Nah dia kan suka orang tersebut, dia akan ikuti gaya orang tersebut. Atau dia lihat suatu hal yang biasa, tidak bisa diingkari. Itu dulu zamannya artis terkenal ditempel fotonya. Kemudian artis itu rambutnya sebelah, dia ikut rambut segini. Artis tersebut, artis barat, kafir, lututnya dirobek, dia ikut apa? Robek. Artis tersebut punya tato sebelah kiri, dia ikut pakai tato sebelah kiri. Nanti artisnya minum khamar, dia ikut minum khamar. Artisnya aurat terbuka, pahanya kelihatan, dia ikut. Kita nggak usah ngajarin di sini. Apalagi kita ngajarin, kita juga nonton, kita juga bersorak-sorak ya. Gimana? Allah yang bilang wattabi' sabila man anaba ilayya. Mana mau istiqomah, ikuti jalan orang yang menuju kepada Allah. Kita malah ngajarin anak kita untuk ikut orang enggak benar. Harusnya kita ngajak ke pengajian, kenalkan kepada ahli ilmu, carikan teman-teman yang baik, carikan anak-anak yang rajin sehingga dia terbawa. Anak-anak yang rajin sehingga dia terbawa. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah tempat kalian kembali. Maka akan aku kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ingat semuanya. Ini menunjukkan ingat akan keikhlasan. Kita ini kalau berbakti sama orang tua nggak ada yang lihat. Jadi kita lihat-liatin di rumah, kita bawa oleh-oleh, kita pijit orang tua, kita ngobrol sama orang tua. Nggak ada yang lihat karena kita interaksi sama orang tua aja. Kecuali kita publish, kita masukkan YouTube ya. Seperti orang-orang sekarang, dorong orang tuanya masukkan YouTube, berbuat baik sama orang tuanya dipublish. Maka Allah ingatkan semua perbuatan meskipun nggak ada yang lihat, aku akan kabarkan kepada kalian. Durhakamu atau baktimu. Dan di antara amal soleh yang paling besar berbakti sama orang tua. Maka kalau kita berbakti sama orang tua, jangan pernah ceritakan sama orang lain sebisa mungkin. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan sama anak-anak ya. Kalau mereka bisa paham kita sampaikan. Ini kita ngajarin anak-anak sejak awal keikhlasan. Dia, nak, terima kasih nak kamu telah mijit Abi misalnya, enggak ada yang tahu tapi Allah Maha tahu. Misalnya kita ingatkan demikian. Nah, alhamdulillah makasih kamu telah tadi bantu Umi, masya Allah, tabarakallah, Allah kasih. Teman-teman enggak ada yang tahu tapi Allah tahu. Ya. Kita tanamkan sejak kecil bahwasanya yang penting Allah tahu, yang penting Allah. Karena Allah mengatakan, ya, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan aku kabarkan. Mungkin kalian lupa nanti tapi akan Allah kabarkan. Semua kebaikan sekecil apapun mungkin sudah kita lupakan, Allah akan kabarkan dengan detail, Tapi setelah itu Allah kembali kepada nasihat Luqman. Nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, "Ya bunayya, wahai putraku." Ini panggilan yang paling lembut, yaitu wahai ananda, wahai putra kesayanganku, wahai buah hatiku. Ini sekedar ungkapan ya bunayya. Dia enggak mengatakan ya bini, ya bunayya. Sama seperti Nabi Nuh ketika panggil anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Anaknya di puncak nakal-nakalnya, penjahat, kurang ngajar, jengkelin orang tua, dia masih panggil ya bunayya, wahai putra yang aku sayang, wahai bunayya, itu putra kecilku. Isim tasghir untuk menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya. Jadi ini penting,
anak-anak ketika kita kasih nasihat, dia harus tahu bahwasanya kita sayang sama dia. Ini penting, poin sangat penting. Saya pernah dengar seorang tarbawi ketika ada orang tua yang mengeluh, anak saya begini. Dia bilang, urusanmu panjang, ini susah, saya tidak bisa langsung memberi solusi untuk menghadapi urusan anak, karena problem sudah panjang. Tapi saya kasih satu tahapan sebelum itu semua. Tahapan itu kau harus dekat sama anakmu. Dekat dulu sama anakmu sampai anakmu merasa kau sangat sayang kepadanya. Saat itu nasihat bisa masuk. Ini anak, Abi minta hadiah, nggak ada hadiah. Abi jangan, nah kamu nggak boleh. Ini gimana nih mau dengar? Ini orang tua nggak pernah kasih hadiah, nggak pernah ajak jalan-jalan, bentak melulu, dia nggak mau dengar. Tapi anak harus merasa bahwasanya ini, saya bilang, saya selalu ulangi hal ini. Di antara cara agar kita menjaga anak, semua dari Allah. Tapi ini di antara cara, anak harus dekat dengan kita. Dia harus merasa orang tuanya sayang. Dia tahu bahwasanya tempat bersandar setelah Allah adalah kedua orang tuanya. Yang bisa diandalkan setelah Allah adalah kedua orang tuanya. Bagaimana anak bisa merasakan demikian? Harus timbul dalam hati mereka. Sehingga mereka ada masalah, bicara sama kita. Tidak sembunyikan. Ada ini, mereka ngomong sama kita. Kata-kata kita panggil dengan penghormatan. Gimana putraku? Makanya, lihat kalau Syekh, kalau telepon sama anaknya, Masya Allah, kita belum bisa tiru. Kalau telepon, Syekh telepon anaknya, Masya Allah, barik fiik ya walidi, uhibbuk, ana uhibbuk. Dia bilang gitu, kita masih kaku ngomong begitu. Saya mencintai engkau, wahai anakku. Semoga Allah menjagamu. Didoain, boleh diomongin. Kita dari mana kok? Doa nggak sempat, sudah diomelin. Itulah bedanya kita dengan Syekh. Seperti jari di telapak tangan dibalik. Oleh karenanya, perlu anak-anak merasa kita sayang kepada mereka. Saya sering sampaikan bagaimana ada sekolah besar Islam di Jakarta, anaknya bertengkar sampai teman saya dipanggil. Kemudian ketika dihadirkan anak yang paling baik di antara yang nakal semua, yang paling baik. Maka ditanya, teman saya ditanya cerita sama saya, "Kamu terakhir kapan makan bareng sama ayah dan ibu?" Dia mikir 3 tahun lalu katanya. Subhanallah. Gimana orang tua Jawa, ayah sibuk ini, ibu sibuk ini, ayah sibuk ini, gimana nggak ada perhatian? Rusak. Kalau anak itu sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya, kalau dia pun mau nakal, dia pikir ayah ibunya, nanti ayah marah, nggak enak, nanti ayah sedih, nanti ibu sedih. Kenapa? Dia tahu orang tuanya sayang, dia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Ya. Oleh karenanya, perlu ada sikap yang kita lakukan sehingga anak kita menyadari bahwasanya kita sayang kepada dia. Ya. Terkadang tidak perlu modal banyak, yang itu nggak punya uang mau diapain, tapi kita ngobrol sebentar, kita gendong dia, kita cium keningnya, kita puji dia, abi doain ya, kita itulah begitu sehingga dia tahu orang tuanya sayang sama kita, sama dia. Ya bunayya, ya innaha in takun mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini terkait dengan masalah beriman kepada hari akhirat. Dia mengatakan Luqman kepada putranya, sungguhnya perbuatanmu itu innaha intaku meskipun mithqala habbah seringan habbah min khardal. Khardal itu biji ya, kecil ya, biji kecil ya, untuk diungkapkan suatu yang ringan. Meskipun hanya seringan biji khardal, fatakun fi sakhratin, dan dia tersembunyi dalam sebuah batu, au fi samawat, atau dilemparkan di luar angkasa sana, au fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah akan hadirkan. Artinya, kau lakukan apapun, sekecil apapun, kau sembunyikan sesembunyi-sembunyinya, kau hilangkan jejaknya, pasti akan dihadirkan. Taruhlah maksiat tersebut kau sembunyikan dalam batu, Allah pasti hadirkan. Taruhlah maksiat tersebut, filenya kau buang keluar angkasa, Allah akan datangkan. Taruhlah file tersebut kau sudah hapus jejaknya, bahkan kau benamkan dalam bumi 1 kilometer, Allah akan hadirkan. Ini berlaku untuk kebaikan keburukan, ini penting. Mendidik anak-anak untuk bahwasanya Allah Maha melihat, pasti hadir. Ya. Kebaikan sedikit pun meskipun seniman akan Allah hadirkan pada hari kiamat. Dan untuk menggambarkan bagaimana disembunyikan sebisa apapun pasti Allah hadirkan. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman berkata, "Innallaha latifun khabir." Semuanya Allah latif, maha halus, maha lembut, khabir, maha mengetahui. Latif ini bisa dua dimaknakan. Latif itu maknanya Allah mengetahui, sama mirip dengan khabir, mengetahui yang detail-detail, karena Allah maha lembut, tahu yang detail-detail. Yang kedua, maksudnya Allah maha lembut, Allah akan balas dengan cara yang sangat halus, kebaikan maupun keburukan.
kebaikan maupun keburukan. Kebaikan contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah balas kebaikan Nabi Yusuf dengan halus. Orang yang melihat tidak menyangka endingnya adalah indah, tidak menyangka. Dia dibuang oleh kakaknya, dijual jadi budak, dipenjara, dituduh macam-macam. Akhirnya terjadi penguasa. Makanya Nabi Yusuf di akhir surat Yusuf berkata, "Inna Rabbi latifun lima yasha." Sungguhnya Allah latif terhadap siapa yang Allah kehendaki. Cara Allah menggiring Nabi Yusuf untuk berhasil, mungkin orangnya tidak sadar. Tapi ada cara Allah. Latif. Kita orang sendiri pun tidak menyadarinya. Mungkin Nabi Yusuf pun tidak menyadarinya. Tapi ternyata Allah giring pelan-pelan jadi. Sama Allah kalau balas kemaksiatan demikian. Orang zalim hanya baru dibalas sekarang atau 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia tidak sadar. Saking begitu lembutnya Allah mengiring dia pada pembalasan tersebut, dia menyangka ini hanya kejadian alam normal. Dia tidak mengkaitkan apa yang menimpanya dengan dosa-dosa yang masa lalu, dia enggak kaitkan. Saking halusnya Allah mengiring dia. Kalau orang yang sadar, oh ini mungkin gara saya dulu seperti ini. Saking halusnya dia tidak memikirkan hati, dia menganggap suatu hal yang biasa. Kita lihat dulu ada orang yang mendolimi orang dengan menjelek-jelekan, di akhirnya jelek-jelekan. Ada orang mendolimi orang dengan menuduh macam-macam, akhirnya dia tertuduh. Ada orang dulu mendolimi orang lain dengan akhirnya membuat dia menjelek-jelekan gurunya, sekarang dia dijelek-jelekan sama muridnya sendiri. Seperti itu. Tapi dia tidak sadar, saking halusnya. Nah, terkadang orang maksiat 10 tahun lalu, sekarang hidupnya kacau, 20 tahun kemudian hidupnya kacau. Dia tidak sadar itu akibat perbuatan yang lalu, karena Allah menggiringnya latif, hati-hati. Makanya Luqman mengatakan, Inna Allah latifun khabir, hati-hati, Allah itu latif. Khabir itu mengetahui secara detail, daqaiqul umur, khabir. Lebih spesifik daripada alim. Alim mengetahui secara umum, khabir mengetahui secara detail. Inna Allah latifun khabir. Jadi ingatkan anak-anak, hati-hati. Ada pembalas kita cepat atau lambat. Kau berbuat baik, ada balasannya di dunia sebelum di akhirat. Dan kau berbuat buruk, biasanya ada kebalasan di dunia sebelum di akhirat. Masih ada waktu, Bas? Masih ya? Ini dicepetin yang terakhir. Hah? Sudah, terserah. Bersama aja? Ya udah boleh, kalau gitu. Khawatirnya keburu, ya. Oke, silakan. Jadwal makan siang yang berapa? Silakan. Tes. Alhamdulillah kita jasa yang